Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mawaddah, mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan, Program Studi Sarjana Ekstensi, Universitas Indonesia, tahun 2021. Izinkan saya untuk memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Gambaran Persepsi Klien tentang Komunikasi Terapeutik dalam pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Pembimbingnya yaitu Dr. Eni Novi Astari, Sarjana Keperawatan, Magister of Science in Nursing. Pengujinya yaitu Nurse Shanti Farida Rahmi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama, bab 1, terdapat pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Baik, di pendahuluan ini ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh instruksi dari Presiden nomor 1 tahun 2022. Di dalam instruksi ini mengatur tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita singkat dengan JKN. Kebijakan tersebut mendorong pihak kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengoptimalkan program JKN agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memanfaatkan program JKN secara optimal. Menurut Asian News Monitor tahun 2023. Efek dari atau akibat dari pengoptimalan program JKN ini membuat perkembangan program JKN yang begitu pesat. Dari kepesertaannya saat ini sudah mencapai 252,17 juta jiwa atau sekitar 79% dari jumlah populasi sampai 1 Maret 2023 ini. Fasilitas kesehatan juga sangat banyak, mulai dari FKTP atau tingkat pertama itu sekitar 23.347, FKRTL 2.933 sampai 28 Februari 2023 ini. Selain itu, perkembangan UHC atau penyebaran dari fasilitas kesehatan ini sudah tersebar di 22 provinsi serta 334 kabupaten atau kota. Nah, realisasi dananya juga berkembangnya sangat pesat, mulai dari pada tahun 2014 itu ada 42,6 triliun yang dikeluarkan, dan di tahun 2022 ini mencapai 113,4 triliun. Nah, adanya peningkatan jumlah program JKN di mana saat ini hampir 250 juta peserta atau sekitar 90% dari populasi masyarakat Indonesia yang berdampak pada jumlah pelayanan BPJS Kesehatan yang terus meningkat. Meningkatnya ini secara signifikan, yang awalnya hanya 92,3 juta ya pada tahun 2014 menjadi 392 juta pada tahun 2021 dan 502 juta pada tahun 2022. Efeknya apa? Efeknya dengan kenaikan yang cukup signifikan ini membuat rata-rata lebih dari 1 juta pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan ini per harinya. Nah, ini menurut Asian News Monitor 2023, di mana memang Presiden Republik Indonesia dan Wapres sendiri itu amat sangat menekankan bahwa BPJS Kesehatan itu harus melakukan perbaikan mutu layanan bersama fasilitas kesehatan, dan juga setiap rumah sakit baik pemerintah maupun swasta ini wajib melayani
pasien-pasien BPJS ini dengan standar pelayanan yang baik, dan juga Wapres Wakil Presiden ini terus meminta agar para fasilitas kesehatan ini terus meningkatkan mutu ataupun kualitas pelayanannya. Ini sesuai dengan memang tujuan utama dari JKN ini ada 3, yaitu akses yang mudah, perlindungan finansial, dan juga kualitas. Nah, di mana pemerintah memastikan pemberian pelayanan secara maksimal terhadap anggota program JKN ini, termasuk dalam pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, yaitu mencakup dokter, perawat, apoteker, bidan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih pelayanan yang maksimal? Memang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan hak setiap masyarakat, setiap orang, dan harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, mulai dari Vaskes pertama BPJS yang merupakan pelayanan tingkat primer dan paling dasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga bermacam-macam kondisi dan karakteristik pasien secara bergantian berputar dalam pelayanan. Klinik dan puskesmas ini merupakan fasilitas kesehatan yang tingkat pertama BPJS Kesehatan yang merupakan tingkat pelayanan primer. Terdapat 80% anggota BPJS Kesehatan yang terdaftar di puskesmas dan klinik. Ini mencakup 45% dari total fasilitas perawatan primer. Menurut ini dikatakan oleh Ali Gufron dan kawan-kawan tahun 2022 kemarin. Nah, jadi puskesmas dan klinik BPJS ini harus memiliki standar pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan. Karena selain keterampilan dalam melakukan tindakan medis, keterampilan komunikasi terapeutik juga sangat penting dan perlu ditingkatkan. Serta dieksplorasi digali terus oleh perawat agar keterampilan ini dapat memicu strategi-strategi yang baik dan pemanfaatan yang optimal dalam pelaksanaannya. Nah, karena terdapat 3 dimensi yang diidentifikasi yang menentukan komunikasi terapeutik ini baik atau tidak, yaitu dari perawat. Pertama, profesionalisme seorang perawat, kontekstual, dan situasional, dan juga pasien. Ya, jadi peningkatan jumlah pasien yang sangat signifikan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan pertama BPJS ini menciptakan situasi dan kondisi di mana perawat merasa sulit, khususnya untuk memperoleh keterampilan dalam berinteraksi dengan pasien. Ya, karena waktu, karena kondisi, karena situasi, gitu. Sehingga menjadi suatu tantangan dalam menjalankan pelayanan keperawatan ini. Komunikasi bersifat situasional dan kontekstual, sehingga sangat dipengaruhi oleh karakteristik pasien dan organisasi kesehatan tersebut. Nah, keterampilan komunikasi terapeutik itu mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, pasti. Lalu juga sangat bermanfaat untuk mensejahterakan emosional dan fisik pasien. Dan juga sangat membantu perawat untuk memahami tingkat sensitivitas budaya pada masing-masing pasien. Lalu persepsi atau perasaan yang dialami pasien itu sebagai akibat dari bentuk pelayanan kesehatan yang kita berikan, yang perawat berikan, atau yang dia peroleh dari hasil perbandingan apa yang diharapkan dari pelayanan ini, seperti itu. Jadi muncullah ini persepsi bahwa apakah persepsinya baik ataupun tidak baik. Dan juga pelayanan yang tidak memadai dan komunikasi yang tidak baik menyebabkan pasien itu merasa keberadaannya seolah-olah terasingkan, tindakan keperawatan mengalami kesulitan, dan juga kepuasan pasien di situ tidak didapatkan dari pasien, dan kepuasan itu tidak didapatkan dengan baik gitu ya. Nah, nyatanya banyak sekali pasien-pasien BPJS Kesehatan khususnya ya, banyak sekali mungkin pernah mendengar mengenai problematika pasien BPJS itu banyak keluhan. Oh, pasien BPJS ini hanya terbatas keluhannya, ya, kuotanya tidak bisa banyak, terus abis itu antriannya juga dibatasi. Jadi terus kalaupun
tidak dibatasi misal karena antriannya terlalu banyak pasiennya, yaitu tadi ya 1 juta pelayanan setiap harinya gitu. Dan ini jadi perbedaan-perbedaan pasien dipanggil juga gitu. Dan ini jadi salah satu masalah yang ada di fasilitas kesehatan, terutama di FKTP. Ada lagi pasien peserta JKN kan ada biaya tebus obat karena di apotek kosong, ada juga yang mengatakan diskriminatif, ada yang menomorduakan gitu ya. Sampai ada yang dirawat di parkiran gitu. Terus banyak sekali keluhan-keluhan pasien yang sering pelayanannya yang itu tidak baik, terus pelayanan yang dokter sering telat gitu ya. Dan memang pelayanan keperawatan ini mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan secara keseluruhan karena sebagian besar pasien itu yang mendampingi dari sisi perawat gitu. Dan masih disayangkan jauh dari harapan yang mereka harapkan gitu, dan jauh memang ini karena disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga keperawatan ya, dan juga terutama dikarenakan terbatasnya kemampuan profesional yang dimiliki oleh sebagian besar perawat Indonesia yang dapat dilihat di unit kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dan juga di klinik. Jadi berdasarkan pengamatan di fasilitas kesehatan pertama di klinik BPJS Kesehatan, di Bekasi ditemukan hasil yaitu 1 dari 3 perawat yang sedang melaksanakan shift pagi dan sore mengatakan lupa akan teori komunikasi terapeutik. Dan ketiga perawat tersebut tidak melakukan tahap orientasi dengan baik, seperti tidak memperkenalkan diri dengan baik, terus tidak menjelaskan peran perawat atau tugasnya apa, harus mau ngapain di situ, terus tidak menanyakan nama atau identifikasi pasien dengan baik, atau ya terkesan judes gitu ya. Tidak mengevaluasi, tidak melakukan tahap kerja dengan baik, dan tahap terminasi. Kemudian saat penelitian mewawancari perawat tentang komunikasi terapeutik itu, perawat mengatakan lupa akan teori komunikasi terapeutik yang telah dipelajari saat menempuh pendidikan di perkuliahan, juga bahwa mereka mengatakan bahwa komunikasi terapeutik itu hanya kepada pasien yang sulit diajak berkomunikasi oleh perawat. Jadi ya, intinya pada pasien-pasien yang bermasalah. Nah, kenapa saya memilih untuk melakukan penelitian di Kota Bekasi? Karena ternyata Kota Bekasi itu meraih penghargaan UHC, yaitu tertinggi dalam penyebarannya, jumlah kepesertaan JKN-KIS-nya itu tertinggi. Dan Bapak Tri selaku Wali Kota Bekasi berharap masyarakat Kota Bekasi akan tercover 100%. Nah, jumlah kepesertaannya ini mencapai 2.402.602 jiwa per tanggal 1 Maret 2023 terakhir. Nah, berdasarkan fenomena di atas terlihat bahwa kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti JKN berdampak kepada peningkatan jumlah program JKN tentunya, yang mempengaruhi pelayanan per hari di puskesmas atau dan di klinik, yaitu vaskes yang merupakan vaskes pertama mengalami peningkatan yang pesat, dan menjadi pelayanan menjadi tidak optimal tentunya ya, karena keterbatasan waktu saat memberikan pelayanan. Nah, di mana dan memberikan asuhan keperawatan. Jadi komunikasi terapeutik antara pasien dengan perawat ini berkurang dan tidak terjalin dengan optimal. Maka dari itu sangat penting persepsi pasien mengenai komunikasi terapeutik perawat ini. Bagaimana sih? Karena itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP BPJS Kesehatan. Jadi perumusan masalah ini karena terdapat 3 dimensi tadi ya, yaitu profesional, kontekstual, dan situasional, dan juga pasien. Jadi peningkatan jumlah yang sangat signifikan ini membuat kondisi di mana perawat dan pasien sulit untuk memperoleh hubungan terapeutik yang baik gitu.
Nah, ini menjadi suatu tantangan dan perawat juga tidak bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan baik, menyebabkan risiko berbagai bahaya pada kesehatan, terutama dalam insiden keselamatan pasien. Nah, dari berbagai penelitian juga berbasiskan keterampilan komunikasi terapeutik perawat di rumah sakit telah dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini untuk meneliti persepsi klien tentang keterampilan komunikasi perawat di FKTP BPJS Kesehatan yang belum ada karena terjadi peningkatan jumlah pasien yang signifikan dan waktu yang sangat sedikit untuk melakukan pelayanan keperawatan, khususnya menunjang komunikasi terapeutik. Nah, di sini tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP BPJS Kesehatan. Tujuan khususnya teridentifikasinya persepsi klien terhadap komunikasi terapeutik pada semua fase, mulai dari fase orientasi, fase praorientasi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Jadi posisi penelitian ini saya ambil gap research-nya dari tiga penelitian sebelumnya. Di sini dari mulai penelitian judul, metode, variabel, dan hasil. Di sini ada beberapa, dan di sini yang membedakan dengan penelitian saya, pertama, judul penelitiannya ini tempat ya, khususnya tempatnya, yaitu ini kebanyakan di rumah sakit. Jadi kalau saya pribadi, saya mengambilnya di FKTP. Karena apa? Karena FKTP itu merupakan dasar pelayanan primer atau pelayanan dasar yang dimana sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai komunikasi terapeutik, karena komunikasi terapeutik ini sangat menunjang kesehatan primer, karena dimana di kesehatan primer ini adanya pelayanan kesehatan yang preventif, promotif, ya gitu, dan juga yang pengobatan. Ya, jadi dari tiga penelitian ini yang membedakan adalah hal itu. Lalu manfaat penelitian bagi pelayanan keperawatan, ya pastinya nanti ketika sudah hasil yang akan didapatkan, bahwa penelitian ini bisa menjadi gambaran dan membuat perawat di Indonesia, khususnya di perawat di FKTP ini sadar dan juga menjadi acuan, oh ternyata persepsi pasien seperti ini, maka alangkah baiknya dan berharap ada perbaikan untuk komunikasi terapeutik antar perawat dengan pasien. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini amat sangat dapat bermanfaat untuk keperluan perkembangan. Jadi perkembangan komunikasi, terutama karena komunikasi terapeutik ini sangat penting untuk terapi ataupun penyembuhan pasien, sehingga bisa dikembangkan lagi bagaimana metode-metode yang baik, yang efektif, sehingga komunikasi ini bisa dijalankan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun gitu. Dan juga bagi masyarakat, tentunya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dan juga pelayanan komunikasi terapeutik perawat yang baik. Tinjauan pustaka, di sini ada teori mengenai mulai dari persepsi klien, komunikasi terapeutik, hubungan perawat klien dalam komunikasi terapeutik, dan juga pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS Kesehatan. Nah, di sini ada kerangka teorinya. Jadi, persepsi klien itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang dari internalnya itu fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman, dan ingatan.
dan suasana hati. Faktor eksternalnya itu ada ukuran, penampakan objek, warna, keunikan, dan kekontrasan stimulus. Ada intensitas dan kekuatan stimulus serta gerakan objek. Nah, persepsi klien ini terhadap keterampilan komunikasi terapeutik perawat dan juga pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS Kesehatan. Jadi di persepsi klien yang akan dipengaruhi oleh dua hal ini, yaitu keterampilan komunikasi terapeutik perawat dan juga ada pelayanan kesehatan pada fasilitas, yang terutama pelayanannya itu dilihat dari ya keterampilan komunikasi terapeutik, di mana di komunikasi terapeutik kan ada tahap komunikasi terapeutiknya, ada 4 tahap itu tadi, dan juga yang paling penting tidak kalah penting adalah sikap saat melakukan komunikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik mulai dari perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang sosial budaya, emosi, pengetahuan, peran dan hubungan, juga lingkungan, dan pelayanan kesehatan FKTP BPJS yang sudah ada regulasinya, yaitu regulasinya mulai dari tentang JKN pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang SJSN, dan pelaksanaan pelayanan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-Menkes 32 2014 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Metode penelitian. Mulai dari kerangka konsep, jadi variabel independen yang diteliti dari penelitian ini, yaitu variabel dependennya diteliti dari penelitian ini adalah keterampilan komunikasi terapeutik perawat. Dan independennya adalah persepsi klien. Definisi operasionalnya dari mulai komunikasi terapeutik ya, komunikasi terapeutik ini merupakan komunikasi yang dirancang untuk tujuan terapi ya, dan dalam rangka membina untuk hubungan antara perawat dengan pasien. Lalu alat ukurnya ini saya ambilnya menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik yang bersumber dari skripsi yang dibuat oleh Herculana tahun 2012 yang berisikan 24 item pertanyaan tentang tahapan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat. Kuesioner ini sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Alat ukurnya kuesioner yang nanti akan diisi dengan skala Likert mulai dari 1 sampai 4. 1 untuk menyatakan tidak pernah, 2 itu kadang-kadang, 3 itu sering, 4 itu selalu. Nilainya terendah 24 dan tertinggi 96. Desain penelitian ini, penelitian termasuk dalam penelitian kuantitatif, dan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-seksional, karena pada desain studi ini seluruh variabel diukur dan diamati pada saat yang sama atau one point of time, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Populasinya yaitu seluruh peserta JKN KIS yang ada pada FKTP di wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia lebih dari 21 tahun. Lebih dari atau sama dengan 21 tahun. Sampelnya pada penelitian ini itu sebagian peserta JKN KIS di Kota Bekasi. Besar sampel yang diambil adalah menurut rumus Lovin. Yang saya gunakan adalah rumus Lovin karena jumlah populasinya sudah diketahui tadi sekitar 2.204.000. Dan dihitung menjadi itu adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Penelitian membagi rata antara peserta JKN KIS dari puskesmas dan juga klinik. Nah, ini uji validitas dan reliabilitasnya dari instrumen yang saya pakai, yaitu uji validitas yang dilakukan Herculana ini pada tanggal 10 sampai 14 Juli 2012 kepada anggota keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU
Rumah Sakit Dr. Aryo Wirawan Salatiga yaitu sebanyak 20 orang. Sedangkan uji reliabilitasnya menjelaskan untuk menghitung reliable dilakukan dengan menggunakan Coach Alpha. Di sini validitasnya itu hasil uji validitasnya mencapai validitasnya ini semuanya valid dari 24 pertanyaan itu karena memiliki nilai R hitung 0,036. Semuanya valid, sedangkan uji reliabilitasnya itu semuanya di atas nilai alfa lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitasnya dari setiap pertanyaan, yaitu hasilnya 0,801. Sehingga dapat disimpulkan instrumen komunikasi terapeutik perawat itu reliable dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Nah, untuk pengolahan data di sini dari mulai editing, coding, entering, cleaning, tabulating. Di sini pakai menggunakan Google Form, jadi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan jawaban kuesioner dan penyesuaian data yang diperoleh dengan kebutuhan penelitian. Nah, mulai dari editing. Terus coding mengklasifikasikan pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Nah, dalam penelitian ini coding itu sudah otomatis dilakukan oleh Google Form. Entering, proses memasukkan data. Nah, pengolahan data ini dimasukkan melalui data Excel yang sudah otomatis tersambung pada komputer pada kuesioner penelitian, dan pengolahan data dilakukan dengan aplikasi SPSS. Proses cleaning ini proses pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke mesin pengolah data sudah sesuai dengan informasi yang sebenarnya, gitu. Dan proses ini diwajibkan setiap, jadi caranya setiap pertanyaan itu diwajibkan pada kuesioner online di Google Form itu semuanya wajib diisi. Tidak bisa diunggah jika ada pertanyaan yang tidak diisi. Dan terakhir, tabulating itu ada penyajian ini ditampilkan melalui tabel dan dinarasikannya secara singkat. Nah, ini yang terakhir ada analisis data. Jadi penelitian ini menganalisis data dengan analisis univariat terhadap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu persepsi klien dan komunikasi terapeutik perawat. Nah, persepsi klien ini termasuk dalam jenis kategori. Uji statistiknya menggunakan distribusi frekuensi. Komunikasi terapeutik juga termasuk kategori dengan distribusi frekuensi. Hasil analisis deskriptif persepsi klien dan komunikasi terapeutik akan diolah dan dianalisis melalui program SPSS yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram presentasi. Baik, terima kasih untuk presentasi yang saya sampaikan. Berikut daftar pustaka yang ada dalam penelitian saya, proposal penelitian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.